Welcome to We Need to Talk, episode Optimizing LinkedIn to Build Professional Networks. We need to talk. LinkedIn adalah salah satu sosial media platform atau professional network atau professional platform yang seringkali mungkin aku dan rekruter lain gunakan ya untuk bisa searching the candidates, terus apalagi menemukan koneksi-koneksi yang mungkin nanti in the future potensial untuk bisa potensial untuk bisa punya relationship in the future. Halo, selamat pagi teman-teman dan selamat datang. Kenalin, aku Elvina, selaku admin dan HR officer-nya Lingkaran, yang akan menjadi moderator di pagi hari ini di sesi We Need to Talk yang berjudul Optimizing LinkedIn to Build Professional Networks. Nah, tentunya seperti yang udah disinggung oleh Audrey tadi sebagai MC, kita kedatangan juga Mbak Disha Maulida, selaku dari Talent Acquisition-nya Halo Dokter. Nanti di sini juga Mbak Disha dia akan sharing tentang gimana sih LinkedIn itu bisa menjadi platform untuk memperluas dan meningkatkan professional networking dalam berbagai macam hal. Oke, halo Mbak Disha, apa kabar? Sehat, Mbak? Halo Elvina. Alhamdulillah sehat. Sebetulnya habis operasi sih, tapi oke nih buat Lingkaran. Tapi udah nggak kenapa-napa kan, Mbak? All good. Oke. Nah, mungkin sebelum dimulai nih, Mbak Disha, boleh saya hai dan memperkenalkan diri lebih lanjut terlebih dahulu untuk ke teman-teman yang ada di sini nih, Mbak. Oke. Halo teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sangat-sangat appreciate kepada 100 participants yang join di hari Sabtu pagi, tapi masih tetap semangat untuk looking for new knowledge terkait dengan tema-tema dari lingkaran. Oke, jadi aku perkenalkan diri dulu ya. Aku Disha Tria Maulida. Aku bisa dipanggil Disha. Sekarang aku bekerja sebagai Talent Acquisition Manager di Halo Dokter. Sudah sekitar 2,5 tahun lebih bekerja sebagai Talent Acquisition. Dan menyangkut tema pada pagi hari ini itu memang cukup relevan dengan pekerjaan recruiter dan LinkedIn. So kalau misalnya nanti kita akan bahas mengulik-ngulik soal LinkedIn, so this is the time. Oke, gitu aja sih deh, Elvina. Oke, thank you banget Mbak Disha untuk perkenalannya. Nah, mungkin langsung aja kali ya, kalau kita ngomongin tentang LinkedIn, aku yakin sih beberapa teman-teman di sini, atau mungkin sebagian besar, mereka tuh pasti udah punya akun atau profil LinkedIn. Nah, menurut Mbak Disha sendiri itu, sebenarnya LinkedIn itu bisa digunakan oleh siapa aja sih, Mbak? Oke. Jadi sebetulnya LinkedIn itu sendiri kan sebagai sosial media, kita bisa updating the posting, terus bisa liking juga untuk setiap konten-konten yang kita suka gitu. Basically dia LinkedIn ini seperti sosmed, tapi di mana more professional gitu, di mana kita sebagai usernya itu bisa meng-capture all our portfolio gitu. Dan portofolio tersebut yang nantinya memiliki connection dengan teman-teman kita atau other connection dengan orang-orang di luar sana, sehingga mereka bisa melihat nih our track record, our job, terus mungkin our experience gitu. Nah, sebetulnya melihat dari konsepnya LinkedIn ini bisa dipakai untuk semua orang sebetulnya, tapi akan lebih relevan ketika kita menggunakannya mungkin sudah mulai start di masa-masa kuliah gitu ya. Jadi nggak nunggu sampai dengan lulus gitu, tapi ini akan jauh lebih
baik, lebih relevan ketika kita sudah bangun dari awal gitu. Jadi kita bangun ketika kita masa-masa kuliah, during organization, terus kita coba capture di sana apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. So nantinya dari LinkedIn sendiri sudah ada track record-nya gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, siapa sih sebetulnya yang bisa menggunakan LinkedIn? Ya sebetulnya semua orang bisa gitu. Tapi akan lebih jauh lebih relevan ketika kita sudah masuk di masa kuliah gitu. Oke, thank you Mbak Disha. Menarik sih sebenarnya, ternyata LinkedIn itu bisa dimulai dari kuliah ya, karena aku sendiri pun pribadi, baru buat LinkedIn tuh setelah lulus sih Mbak. Jadi ini insight baru juga buat aku. Nah, selanjutnya, sebenarnya langkah pertama untuk menggunakan LinkedIn itu sebagai platform profesional tuh apa sih Mbak Disha? Oke. Sebetulnya kita harus sebagai user, kita juga harus lebih mendefine, lebih detail terhadap our social media platform yang mau kita gunakan gitu ya. Bukan cuma LinkedIn, but all our social media platform yang sekarang justru banyak gitu bermunculan, digitalize, semuanya makin banyak aplikasi yang hadir, makin banyak sosial media, we connect with each other gitu ya. Nah, kalau misalnya dari LinkedIn sendiri, kita bisa mendefine itu. Apa sih yang mau kita capture di sana gitu. Kenapa tadi aku sempat bahas kita udah mulai bisa buka LinkedIn atau open the account itu mulai dari masa-masa kuliah gitu. Jadi kita udah mulai tahu nih, kita udah mulai bisa mereport apa sih konten-konten yang mau kita publish, apa sih konten-konten yang mau kita tunjukkan kepada orang lain gitu. Ini semata-mata bukan terkait dengan show off atau kayak menunjukkan we are better than others gitu, bukan. Tapi ini semata-mata adalah untuk kita bisa mereflect diri kita gitu. What we have been doing these past years gitu, apa yang sudah kita lakukan selama masa-masa kuliah. So, kalau misalnya kita sudah memilih atau mendefine konten-konten yang mau kita publish, seharusnya itu sudah bisa cukup dilakukan mulai masa sekarang, memilah-milah, mendefine mana yang mau kita posting, mana yang mau kita jadikan konten, mana yang mau kita angkat sebagai personal branding kita. Nah, itu adalah pilihan hidup masing-masing orang, pilihan kita masing-masing, dan itu udah bisa dilakukan ketika kita create sebuah akun, apalagi LinkedIn, untuk professional network kita. So, kita benar-benar harus pandai untuk bisa mendefine hal tersebut. Gitu sih. Oke, nge-define dan memilah-milah konten yang akan dimasukin ke LinkedIn. Nah, terkait itu nih Mbak, biasanya kalau di LinkedIn itu unggahan yang relevan tuh apa aja sih? Oke. Jadi sebetulnya kalau di kontennya LinkedIn sendiri itu ada part summary yang paling atas gitu ya, setelah foto, terus ada part summary atau part about gitu ya. Terus kemudian ada part experience, terus ada part education, terus ada part skills, ada part apa lagi ya, feature. Nah itu sebetulnya kalau di LinkedIn, menurutku when we are creating the account, terus kita udah punya some experience yang bisa kita publish, itu bisa aja kita put di part-part tersebut tadi. Gitu. Kayak misalnya di feature, itu ada part di mana kita bisa capture our portfolio. Kalau misalnya di sini ada yang designer atau graphic designer, itu bisa put di sana. Gitu. Atau misalnya di sini ada yang memang secara pekerjaan terkait dengan konten, gitu, content writer. Nah, biasanya kan content writer punya portofolionya ya. Nah, itu bisa put juga di feature. Jadi, mulai dari sekarang mengumpulkan apa yang sudah skill yang sudah atau kompetensi yang sudah kita miliki dan kita put di sana gitu. Tapi saranku sih jangan sesuatu yang kayak ngadi-ngadi gitu ya. Jadi kayak misalnya belum ada nih skillnya, belum cukup baik kompetensinya, tapi udah di-put di sana. So jadinya terkesannya
bohong atau misalnya jadinya bias gitu ya, atau jadinya tidak sesuai dengan realitanya nih, realita dengan kompetensi dan kemampuan yang ada. Karena kita kan memang lihatnya dari sana. Ya memang setiap orang nggak ada lah ya yang memvalidasi apakah benar dia bisa ini, dia bisa itu. Cuman ketika ada si feature tadi, kita bisa put portofolio kita di sana sebagai validasi. Oh iya, kita memang sudah melakukan itu, kita memang sudah punya hal tersebut, atau memang kita sudah melakukan course-course yang sudah kita ambil. Gitu. Oke, menarik. Jadi selain naro apa yang udah kita lakuin dan apa yang kita bisa, itu tuh fitur-feature itu sebenarnya buat memperkuat dan ngevalidasi apa aja yang udah kita kerjain dan untuk ngebuktiin skill kita di mata recruiters mungkin ya. Oke, nah next nih Mbak, kalau kesalahan yang paling umum terjadi dalam memaksimalkan LinkedIn tuh apa sih kira-kira? Oke. Menarik pertanyaannya. Jadi selama kurang lebih menggunakan LinkedIn, aku kurang lebih menggunakan LinkedIn sudah 5 sampai 6 tahun ke belakang gitu, karena memang secara pekerjaan relevan dan LinkedIn adalah salah satu social media platform atau professional network atau professional platform yang sering kali mungkin aku dan rekruter lain gunakan ya untuk bisa searching the candidates, terus apalagi menemukan koneksi-koneksi yang mungkin nanti in the future potensial untuk bisa potensial untuk bisa punya relationship in the future gitu. Kita nggak ada yang tahu kan ya, kayak kita connect sama siapa tahu nanti ke depannya kita bisa lihat something yang menarik dari postingannya dia, atau misalnya ada sesuatu yang ternyata connect sama orang tersebut, nah kita nggak ada yang pernah tahu. Dan dengan menggunakan LinkedIn selama beberapa tahun ke belakang, menariknya sekarang itu memang dari segi reportnya LinkedIn itu naik 100% lebih gitu ya untuk user-user baru yang menggunakan LinkedIn. Mungkin itu salah satunya adalah fresh graduate di luar sana yang sudah mulai coba meng-capture portofolionya mereka, mencoba untuk connect sama another professional network gitu ya. Nah, tapi menariknya adalah sering banget aku melihat kayak some accounts gitu ya, yang put, tapi ini subjektif ya, subjektif. Jadi kayak mungkin some people merasa ini tidak ada apa-apa, tidak masalah, tapi menurutku ini agak cukup tidak relevan gitu kalau misalnya di-put di LinkedIn gitu. Ada baiknya saran ini mungkin nanti akan bisa dipakai juga untuk teman-teman gitu. Tapi balik lagi, ini subjektif sekali dan tergantung opini pribadi gitu ya. Jadi aku sering banget menemukan kalau di LinkedIn tuh ada akun-akun yang menggunakan quotes-quotes di bawah foto. Jadi kayak quotes-quotes bijaksana, terus kayak quotes-quotes kutipan-kutipan yang menurutku nggak cukup relevan nih gitu kalau misalnya di-put di LinkedIn. Nah, itu bisa jadi kayak sesuatu yang bukan kesalahan, cuma mungkin bisa di-improve better gitu. Lebih baik bisa put something yang kayak misalnya lulusan mana, atau misalnya experience-nya ada di mana gitu. So itu akan bisa lebih relevan untuk professional platform semacam LinkedIn gitu sih. Wah, oke, menarik. Nah, terkait dengan Mbak Desya, nemuin ada yang naruh foto dengan quotes tidak terlalu relevan itu di LinkedIn. Ada hal lain nggak sih Mbak kira-kira buat teman-teman bisa tahu juga nih yang nggak terlalu penting untuk diunggah atau diposting ke LinkedIn selain yang tadi? Oke. Balik lagi, aku juga kadang-kadang menemukan gitu di connection some people juga yang update-update terkait dengan kata-kata bijak, quotes-quotes posting, semangat-semangat gitu. Nah, sebetulnya balik lagi kalau misalnya posting sendiri itu
menjadi hak setiap individu ketika mereka sudah memiliki sebuah akun dan mereka benar-benar bebas gitu untuk bisa ya show off apa yang mau dia posting. Nah, itu benar-benar hak setiap individu gitu ya untuk bisa posting-posting hal tersebut. Cuma balik lagi karena menyangkut cukup relate dengan tema pada pagi hari ini. Kalau misalnya kita mau maksimalkan our LinkedIn gitu ya, jadi sebisa mungkin kita lebih memaksimalkan profil kita gitu dibanding dengan quotes-quotes tadi gitu, atau misalnya posting-posting tadi gitu sih. Jadi karena kalau misalnya kita sudah memaksimalkan profil kita, itu akan lebih mudah ketika kita misalnya aku assuming kalau misalnya di sini misalnya partisipan yang hadir lagi mencari kerja gitu ya, dan recruiter lagi pada mencari orang fresh graduate atau mencari fresh graduate yang cocok dengan kualifikasinya mereka gitu. Nah, kalau misalnya yang dilihat postingan-postingannya ini terlalu banyak yang tidak relevan, itu nantinya akan mempersulit personal branding kita gitu ya. Karena balik lagi gitu, apapun yang kita lihat ya based on LinkedIn dulu gitu, karena memang yang kita lihat dari sana gitu, bukan dari secara personal, bukan melihat dari ketika sebelum masuk ke stage interview kita pasti ngeliatnya dari on paper dulu ya, dari lihat track recordnya gimana, platform sosial media gimana. Nah, itu adalah salah satu yang bisa menjadi tolak ukur teman-teman build dari sekarang gitu sih. Nah, jadi kalau misalnya untuk sekarang ini baiknya teman-teman lebih fokus untuk memaksimalkan profilnya, gitu sih. Oke, menarik. Mungkin sebenarnya kalau post-post yang nggak relevan itu, sebenarnya teman-teman tuh bisa juga postnya di media sosial lain kali ya, dan bukan di LinkedIn, sesuai pada tempatnya, kayak gitu ya Mbak kira-kira? Oke. Kadang-kadang tuh recruiter juga lihat sosial media kandidat yang lain gitu. Jadi kayak ngelihat, oh apakah seperti ini orangnya, apakah seperti ini. Jadi makanya kenapa dari sekarang harapannya sih partisipan yang sekarang ini udah cukup melek gitu dengan sosial media, sudah cukup mampu mendivine mana yang oke atau enggak nih di posting gitu. Dan sudah cukup mampu mendivine personal branding yang mau dibangun seperti apa gitu sih. Oke. Thank you Kak Disha. Nah, terus selanjutnya nih, kalau dari perspektif recruiter atau talent acquisition sendiri, biasanya LinkedIn itu tuh digunainnya untuk apa aja sih, Kak? Mungkin kan kita taunya LinkedIn itu banyak yang pakainya untuk mencari kerja dan untuk mengupdate data diri. Nah, kalau dari sisi recruiter tuh kayak gimana? Oke. Kalau misalnya dari sisi kita, sebetulnya kita memang menggunakan LinkedIn untuk connect with each other ya, siapapun itu gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang request untuk connect, pastinya akan aku accept gitu. Karena ya kenapa enggak gitu untuk bisa connect each other dan connect with other people di luar sana gitu. Dan kebetulan memang aku nggak ada intensi atau nggak ada kayak aku nggak mau temenan sama ini atau aku nggak mau temenan sama ini, nggak ada gitu ya. Jadi semua ya udah, semua kita bisa connect satu sama lain gitu sih. Nah, kalau misalnya sekarang yang dilihat sama recruiter sebetulnya memang kita memaksimalkan LinkedIn itu untuk mencari kandidat-kandidat yang memenuhi requirements kita. Ini balik lagi soal pekerjaan gitu ya. Jadi kalau misalnya apa yang company butuh, terus biasanya sudah ada requirements yang kita bisa publish gitu ya. Ya harapannya koneksi-koneksi yang ada di koneksi-koneksi yang sudah yang sudah menjadi part dari teman-temannya kita gitu di akunnya LinkedIn itu bisa salah satu ada yang oke nih untuk bisa menjadi kandidat yang potensial di hire gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita pastinya build communication atau build network juga with other people. Kan kalau misalnya dari recruiter sendiri kita punya LinkedIn di mana kita bisa langsung connect gitu ke kandidatnya. Kita bisa message mereka, kita bisa over the job gitu ya, sesuai dengan requirements yang kita butuhkan. Tapi balik lagi gitu. Besides tentang
mencari pekerjaan, besides mencari kandidat yang terkuat, mencari kandidat yang potensial, balik lagi gitu ya, itu tetap sebagai sosial media profesional gitu. So kita bisa memaksimalkan profil kita untuk bisa build personal branding tadi gitu. Apapun yang kita put di sana itu akan di capture dan orang lain akan melihat hal tersebut gitu sih. Oke. Terkait balik lagi nih ke aku sih sebenarnya pengen tanya tentang do's and don'ts, di LinkedIn tuh yang harus diingat tuh apa aja sih supaya value dari LinkedIn ini sendiri tuh tetap terjaga. Mungkin tadi kan beberapa, Mbak Desya tuh udah singgung ya dengan, sebaiknya jangan memposting hal-hal yang nggak terlalu relevan. Mungkin, selain itu boleh ditambahin terutama di do's-nya apa aja sih kira-kira yang bisa dilakuin kayak gitu? Oke. Pertama paling entah kenapa gitu ya, ini balik lagi menjadi opini pribadi, tapi sebagai rekruter selama 5-6 tahun ke belakang gitu ya, aku ya biasanya kita LinkedIn itu akan menjadi menarik dengan profile picture yang profile picture yang cukup kelihatan profesional atau profile picture yang cukup niat gitu ya untuk bisa di-put di LinkedIn. Balik lagi, ini professional platform, so kita bisa show our best gitu ya untuk bisa build our personal branding di sana dan memaksimalkan hal tersebut sesuai dengan tema pada pagi hari ini gitu. Jadi utama sih foto gitu ya. Jadi foto, terus kemudian apalagi di sana ada feature tadi yang project ataupun portofolio yang bisa kita upload di sana. Terus kemudian di bagian summary-nya tuh kalau bisa sih yang kita bisa highlight sesuatu yang outstanding dari diri kita atau highlight experience yang sudah pernah kita lakukan atau highlight skill atau course yang sudah pernah kita ambil. So kalau misalnya di sini memang lebih banyak fresh graduate partisipannya bisa mulai dari sekarang. Gitu. Terus kemudian di bagian experience kalau misalnya during masa kuliah kita bisa taruh tuh misalnya organisasi yang kita cukup involve di sana, terus jabatannya sebagai apa dan job desk-nya sebagai apa gitu. Bisa di breakdown di sana. Itu yang menjadikan penilaian dari rekruter juga, oh anak ini cukup aktif nih di organisasi gitu. Anak ini berarti sudah cukup during kuliah berarti mereka sudah banyak connect sama other people, kerja sama-sama yang lain gitu ya. Karena balik lagi gitu, one of the kompetensi yang kita punya in the future, yang harus kita punya in the future adalah terkait dengan adaptasi, terus kolaborasi gitu. Terus apalagi di bagian experience kita bisa put di sana, and then di bagian education juga. Kayak misalnya kita ngambil majors-nya apa, terus selama kuliah itu kita ngapain aja, terus mungkin apalagi ya, mata kuliah yang menarik yang bisa kita put juga di sana. So siapa tahu dari mata kuliah tersebut bisa lead us to another way gitu ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau another experience gitu. Terus kalau misalnya memang ada course, ada sertifikat, bisa juga put di sana. Gitu sih. Itu paling do's-nya ya. Jadi yang bisa kita benar-benar maksimalkan di sana. Jangan lupa experience itu sangat penting. Jangan lupa experience itu perlu dipaparkan apa aja yang sudah kita lakukan. Terus skills juga kita bisa put di sana. But again gitu ya. Skills di sana kalau bisa kita putnya jangan asal-asalan gitu ya. Jadi sesuatu yang memang kita benar-benar bisa, sehingga ketika misalnya rekruter ada yang reach out atau misalnya nanti ketika masuk ke interview stage itu kita nggak ngadi-ngadi, gitu. Tapi benar memang kita sudah melakukan hal tersebut atau kita memang sudah punya kompetensi tersebut. Gitu. Kalau don'ts ya, paling kalau don'ts itu yang tadi ya, kalau don'ts itu yang pakai quotes tadi, jadi yang nggak cukup relevan, terus banyak ditaruh di sana. Itu aku masih banyak sih nemuin akun-akun yang seperti itu. Terus di bagian experience kadang-kadang ada beberapa akun juga yang hanya put di sana itu
sebagai jabatannya aja, tapi nggak dijelaskan kayak apa sih job desk-nya, apa sih yang sudah dia lakukan. Nah, itu jadinya kurang komprehensif gitu, menjelaskan branding diri sendirinya, gitu sih. Oke oke. Oh, menarik ya. Jadi, lebih baik kalau kita itu, mmm, mengupdate data diri kita selengkap-lengkapnya termasuk di job experience, lebih baik juga untuk ditulis apa yang kita lakuin di sana, job description-nya dan lain-lain. Nah, tadi kan di hal yang pertama Mbak Desya sebut tuh adalah profile picture yang profesional. Nah, itu tuh, gimana sih standar atau mungkin, eee ya, standar menurut Mbak Desya sendiri tentang profile picture yang profesional ini tuh gimana? Oke. Sebenarnya lebih ke ini kali ya, casual casual semi formal gitu ya, yang di mana, nggak yang jangan yang pas foto justru gitu ya, tapi yang lebih kayak casual, semi formal, terus yang fresh gitu ya. Aku lebih suka ngelihat yang kayak gitu aja, kayak, kesannya tuh dari, sekilas kalau screening screening LinkedIn-nya, itu tuh kayak menunjukkan kayak udah ready nih untuk bisa, nyemplung di dunia profesional gitu. So, profile picture itu sangat, nggak sangat juga sih, tapi profile picture juga memberikan impact yang cukup, yang cukup signifikan untuk membangun personal branding di LinkedIn, gitu sih. Oke oke. Jadi kayak nggak perlu, foto pas foto, tapi juga, diusahakan biar nggak terlalu bebas kali ya gayanya dibikin smart casual kayak gitu. Oke. Nah, Mbak Desya, kalau misalnya kita mencari koneksi, mengunggah pengalaman dan mengupdate pengalaman di LinkedIn itu tuh seberapa sering sih kita harus melakukannya? Oke. Biasanya kalau misalnya, mungkin kalau yang sudah profesional, yang sudah bekerja gitu ya, mungkin nggak akan terlalu banyak, banyak update di sana gitu. Apalagi kalau misalnya yang, sudah bekerja tuh 1 atau 2 tahun gitu ya. Tapi mungkin yang perlu di-upgrade, yang perlu di-update adalah di bagian skills gitu, atau maksudnya di bagian kompetensi atau misalnya ada course-course yang mereka ambil. Itu kalau misalnya, konteksnya adalah orang-orang yang memang sudah memiliki job gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang masih fresh graduate nih, yang mungkin masih banyak ambil course, yang masih banyak ambil organisasi di kuliah gitu ya, itu bisa update secara berkala, mungkin sebulan sekali gitu ya. Yang yang course-nya sudah diambil ataupun kompetensi-kompetensi yang memang sudah ada gitu sih. Jadi ya as long as punya sesuatu yang bisa diupdate, ya go ahead gitu sih. Oke, tapi kalau menurut Mbak Desya sendiri itu, apabila, kami gitu pengguna LinkedIn mengupdate sesuatu terlalu sering, itu akan mengganggu juga atau nggak apa-apa sebenarnya? Oke. Sebetulnya kan kalau misalnya kalian update di profile itu tidak ada notifikasi juga gitu ya. Kalau nggak salah itu, bisa kita share ke our network atau enggak, itu bisa dipilih gitu, bisa dipilih. Jadi kalau misalnya kita di job experience, terus kita mau update, ada yang baru, ada pekerjaan baru kita nih, kita mau update di network kita atau enggak, ya itu balik lagi. Itu, ya balik lagi ke masing-masing individu gitu ya. Mau di-share itu ke network atau enggak, gitu. Nah, kalau misalnya memang teman-teman di sini lebih banyak yang fresh graduate dan banyak experience di organisasi atau misalnya ada skill yang perlu ditambahkan, ya silahkan gitu. Tapi yang bisa di-share dan yang bisa ke-notify sama network kita itu di bagian yang job experience, gitu sih. Tapi kalau misalnya skill atau course itu tuh nggak muncul, gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau diupdate, silakan aja karena tidak akan mengganggu juga, gitu sih. Oke oke. Nah balik lagi nih, kalau versi Mbak Desya sendiri perbedaan LinkedIn dan media sosial lainnya tuh di dunia profesional tuh kayak gimana sih? Oke. Sebetulnya LinkedIn sendiri ini memang sosial media platform profesional sih. Jadi
bisa dibilang dengan other sosial media lainnya sangat-sangat jauh berbeda gitu ya. Kita kalau di LinkedIn, we just put our portfolio, we just put experience, we just show the best of ourselves gitu ya kalau di LinkedIn. Tapi kalau misalnya ada sosial media, mungkin kayak Twitter atau Instagram atau Facebook atau TikTok gitu ya, is different content, right? So itu sangat berbeda gitu ya. Masing-masing punya kontennya sendiri, masing-masing bisa build konten dengan perspektif yang berbeda gitu ya. Kalau di LinkedIn dengan secara karirnya kita, membangun profesionalnya kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sosial media yang lain kan lebih kepada, mungkin siapa tahu ada orang lain yang lebih suka sharingnya di Twitter atau lebih suka sharingnya di Instagram gitu ya. Dan itu tidak merefleksikan diri kita juga sebenarnya gitu sih. Tapi ya balik lagi apapun yang kita post di sosial media kan sebenarnya bisa menjadi screening awal seseorang gitu ya untuk bisa melihat apakah orang ini seperti apa gitu sih. Oke. Nah, terkait itu sebenarnya aku juga penasaran sih kalau untuk social networking di LinkedIn itu apakah bisa sama seperti media-media sosial lainnya yang kita tuh bisa nge-reach out seseorang dengan personal dan casual, atau di LinkedIn bisa seperti itu juga, atau dia itu emang lebih baik kalau digunakan sebatas untuk professional purpose aja, gitu gimana menurut Mbak? Oke. Kalau misalnya LinkedIn sendiri kita bisa punya, kalau kita sudah kalau kita mau connect itu kita bisa put message di sana. Setahu aku ada limited karakternya gitu untuk bisa message ke orang yang mau kita connect gitu. Jadi kayak misalnya untuk say hi kepada misalnya ke tim rekrutmen atau misalnya kepada other professional network yang mau kita reach out gitu ya. Itu di sana ada fitur message di mana sebelum kita connect kita bisa put message di sana. So menurutku si message tadi itu bisa sangat cukup membantu juga ketika teman-teman misalnya mau reach out mungkin ada recruiter gitu ya, atau misalnya ada professional network yang mau teman-teman bangun, itu bisa put message di sana. Kalau kita sih menyebutnya namanya cold message ya, gitu sih. Jadi sambil mau connection, tapi kita juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Gitu. Oke. Kalau the future of LinkedIn for job seekers itu menurut Mbak Desya itu akan terlihat seperti apa sih nantinya? Oke. So far, kalau misalnya aku lihat LinkedIn sekarang, fitur-fiturnya juga makin berkembang gitu ya. Jadi makin banyak account LinkedIn yang premium juga. Kita bisa chat-chat juga ke orang lain, kita bisa message juga tanpa harus connect ke orang tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya in the future, pastinya aku belum melihat another platform yang bisa atau yang potensial untuk bisa seperti LinkedIn, tapi mungkin in the future kita masih tetap akan memaksimalkan LinkedIn ini, gitu sih. So, makanya untuk teman-teman yang sekarang masih fresh graduate atau yang masih kuliah, bisa build dari sekarang atau create LinkedIn dari sekarang. Oke, dan tambahan lagi nih menurut Mbak Desya sendiri, kira-kira LinkedIn di masa datang tuh bisa menggantikan job platform yang lain atau gimana nih? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi kalau misalnya LinkedIn sendiri, kalau misalnya job platform lain kayak misalnya Jobstreet atau apalagi Kaliber gitu ya, it's a different perspektif aja sih. Kalau Jobstreet atau Kaliber lebih kepada langsung mau apply ke company yang mau kita reach out gitu ya. Tapi kalau misalnya LinkedIn kan enggak gitu ya. LinkedIn tuh lebih kepada job posting, iya ada fiturnya, tapi build professional network iya juga gitu. Jadi it's a different style dan it's a different platform aja untuk bisa
untuk bisa menyandingkan LinkedIn dengan other social media atau other ATS atau other job platform lainnya sih, gitu. Oh, oke, mungkin berarti mereka itu udah punya karakter dan keunikan masing-masing berarti ya, Iya, Mbak karena Lin? kalau job platform kan memang lebih kita tugasnya ya kita build profile kita lebih ke CV dan kita bisa apply gitu ya ke company. Tapi kalau LinkedIn kan enggak. LinkedIn lebih kepada kita merefleksikan diri kita terkait dengan portofolio kita dan mau dapat job atau enggak, ya udah, yang penting kita sudah punya LinkedIn di mana bisa mengcapture mungkin secara keseluruhan professional journey kita, gitu sih. Oke, kalau gitu, kan, Mbak Disha sendiri sebagai talent acquisition, tentunya pasti pernah ngerekrut orang melalui LinkedIn ya nggak sih, Mbak, pastinya? Sering. Oke. Boleh dong di-share pengalaman gimana ngerekrut orang di LinkedIn tuh seperti apa? Oke. Ada 2 sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang aku memaksimalkan lewat posting gitu ya. Jadi ada posting, misalnya kita sebagai usernya LinkedIn punya bisa deh untuk bisa posting ya, ada di sana tuh kan ya. Misalnya kita mau update status atau apa gitu kan. Nah, aku biasanya memaksimalkan di situ gitu. Kalau misalnya ada beberapa kebutuhan dari requirements yang misalnya fresh graduate gitu ya, aku biasanya postingnya di sana gitu, posting melalui LinkedIn pribadi gitu. Nanti mereka bisa langsung apply, atau mereka bisa langsung komen, atau mereka bisa message aku langsung gitu. Terus ada satu lagi caranya dengan direct approach. Direct approach ini adalah sebenarnya ini feature-nya LinkedIn gitu ya, yang memang bisa kebanyakan rekruter pakai juga untuk bisa reach out langsung ke kandidat-kandidat yang kita mau sesuai dengan requirements yang dibutuhkan oleh company. We usually put the skills. Kita biasanya juga put orang-orang mana sih nih yang open to work gitu ya. Kan biasanya suka ada tuh yang pakai di profile picture-nya open to work atau misalnya yang di notifikasinya dia memang lagi open untuk new opportunity gitu. Terus kita bisa direct approach kandidatnya sesuai dengan requirements yang kita butuhkan. Gitu sih. Jadi ada 2 gitu. Oke, menarik nih. Kalau misalnya untuk direct approach-nya sendiri sih, aku pengen tahu itu, kan tadi bisa dilihat dari yang ada banner open to work gitu ya, mungkin di LinkedIn. Nah, itu cara ngefilter dan, bisa sampai pada tahap tertentu untuk, di job requirement itu tuh gimana sih, Mbak? Oke. Jadi kalau back end-nya itu tuh ada kalau misalnya kita punya LinkedIn yang premium gitu ya. Kita tuh punya dashboard-nya lagi ketika kita harus mencari kandidat yang sesuai sama requirements kita gitu. Kita biasanya shortlist based on siapa nih orang-orang yang lagi open to work. Terus kita put lagi experience sebelumnya apa. Misalnya aku lagi mencari software engineer, so aku put di dashboardku software engineer gitu ya. Terus kemudian setelah dari software engineer, terus nanti aku put juga skills-nya. Misalnya aku butuh skills yang PHP, gitu, yang Java atau JavaScript, nanti aku put di sana. Terus based on location, nanti aku juga put kayak misalnya location-nya di Indonesia gitu ya. Jadi nanti mereka keluar tuh, siapa aja sih orang-orang yang lagi open gitu. Ini nanti aku tinggal direct approach mereka deh, gitu sih. Oh, ternyata, di LinkedIn Premium itu udah ada fitur-fiturnya sendiri ya untuk mempermudah Namanya talent sih acquisition. LinkedIn Recruiter ya, gitu. Kalau yang premium kayaknya masih agak beda juga deh, gitu sih. Beda lagi ya LinkedIn Beda Premium dan lagi, LinkedIn benar, Recruiter? gitu. Oke, menarik menarik. Kalau misalnya dilihat juga nih kan, Mbak Disha tuh followers-nya juga lumayan banyak ya di LinkedIn. Itu kira-kira, ada tips nggak kayak gimana bisa mencapai hal tersebut? Apakah selain sharing tentang, open recruitment itu ada
konten-konten lain yang Mbak Disha sendiri tuh sharing untuk menjaga personal branding LinkedIn yang Mbak Disha? Oke, biasanya sih kalau misalnya konten-konten yang aku posting tuh adalah itu tadi ya, pekerjaan yang cukup, aku sih melihatnya dari apa ya, based on kalau misalnya aku accept gitu ya, accept networkku, kayaknya lebih banyak antusiasnya, lebih banyak likes-nya, atau lebih banyak komennya ketika aku posting yang job-nya fresh graduate. Itu banyak banget tuh antusiasnya. Jadi kelihatan ya traffic-nya, terus likes-nya gitu ya. Jadi aku memaksimalkan postingan aku ketika aku punya posisi untuk fresh graduate, biasanya gitu. Terus kadang-kadang aku juga posting kalau misalnya ada event-event dengan misalnya dengan other job platform lainnya, sebenarnya misalnya aku update di sana aja sih, gitu. Oke. Nah, balik lagi nih terkait tentang LinkedIn Premium. Sebenarnya menurut recruiters atau Mbak Disha sendiri itu penting nggak sih untuk kita pakai LinkedIn Premium tuh? Oke. Sebenarnya tergantung kebutuhan ya, balik lagi ke masing-masing individu. Jika dirasa memang LinkedIn Premium yang bisa bisa message langsung gitu ya ke recruiter, atau misalnya bisa langsung message ke other professional network, dan itu bisa menunjang goals-nya teman-teman atau keinginan teman-teman, ya udah lakukan aja gitu sih. Tapi menurutku sebelum memaksimalkan atau menggunakan LinkedIn Premium tadi, first thing first yang memang yang harus kita bangun adalah yang di profilnya kita sendiri gitu. Jadi kayak buat apa nanti kalau misalnya menggunakan LinkedIn Premium, mencoba bisa message, tapi dari portofolio kita belum juga maksimal gitu ya. Jadi ya yang harus kita lakukan adalah build portofolionya dulu gitu sih, secara oke. Thank you banget nih Mbak Disha udah ngeluangin waktunya buat sharing sama bagi-bagi ilmunya tentang LinkedIn ke kita. Nah, teman-teman jangan lupa ya karena LinkedIn itu dari sisi teman-teman HR ngeliat LinkedIn kita itu sebagai garda pertama, mungkin nanti ke depannya bisa diimplementasikan hasil sharing hari ini ke LinkedIn teman-teman.